Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana menghitung H indeks dan I10 indeks. Apa itu H indeks dan apa itu I10 indeks? H indeks adalah suatu angka yang menunjukkan adanya sejumlah H artikel yang masing-masing disitasi minimal H kali. Jadi H indeks adalah titik temu dari jumlah artikel dan jumlah sitasi. Ya. H indeks menunjukkan produktivitas penulis dan dampaknya terhadap ilmu pengetahuan. Dampaknya terhadap dunia ilmu pengetahuan. Jadi produktivitas diwakili oleh H artikel tadi, sejumlah H artikel, lalu dampaknya diwakili oleh sitasi minimal sebanyak H kali. Itu adalah H indeks. Lalu apa itu I10 indeks? I10 indeks adalah suatu angka yang menunjukkan banyaknya artikel yang disitasi minimal 10 kali. Indeks itu muncul di Google Scholar, juga muncul di Scopus, juga di Publon. Di Publon itu produk dari Web of Science. Nilai H index pada Google Scholar, Scopus, dan Publon akan berbeda-beda. Ya, bisa sama, tapi kemungkinan besar akan berbeda. Kenapa? Karena H index pada Google Scholar acuannya adalah artikel yang diterbitkan oleh suatu jurnal di mana jurnal itu terindeks pada Google Scholar. Begitu juga dengan Scopus, ya, acuannya adalah artikel yang diterbitkan oleh jurnal yang terindeks di Scopus. Begitu juga dengan Publon. Ya, H indeks pada Publon acuannya adalah artikel yang diterbitkan oleh jurnal yang terindeks oleh Web of Science. Di mana kita tahu bahwa ada jurnal yang terindeks ketiga-tiganya, ya, di ketiga tempat itu terindeks di Google Scholar, Scopus, dan Web of Science. Tapi ada juga yang terindeks hanya di Scopus dan Google Scholar, ada yang Google Scholar saja, ada yang terindeks di Google Scholar dan Web of Science. Ya. Akan saya tunjukkan contoh diagram Venn-nya. Ini adalah publikasi yang ditulis oleh Alberto Martin dan kawan-kawan pada tahun 2018. Kita langsung saja ke diagram Venn. Nah, ini adalah diagram Venn yang menunjukkan bahwa adanya irisan antara Google Scholar, Scopus, dan Web of Science. Berdasarkan diagram Venn ini, ada 46,9% ya jurnal yang terindeks oleh ketiganya, yaitu Google Scholar, Scopus, dan Web of Science. Misalnya, lalu ada juga jurnal sebanyak 36,9% yang hanya terindeks di Google Scholar dan tidak terindeks di Scopus dan Web of Science. Begitu juga dengan angka-angka yang lain. Intinya, diagram Venn ini menunjukkan bahwa tidak semua artikel tidak semua jurnal terindeks oleh ketiga badan pengindeks tersebut, ya, Google Scholar, Scopus, dan Web of Science. Jadi ada yang
hanya Google Scholar, ada yang hanya Scopus, ada yang Web of Science, atau ada yang ketiganya atau dua dari ketiga pada indeks tersebut ya. Ini di tahun 2018. Nah, di tahun 2022 bisa saja akan terjadi perubahan ya besarannya dan juga nilainya. Ini untuk semua subjek sini ya, tertulis all subject area. Jika lebih teliti lagi, ternyata diagramnya akan berbeda-beda tergantung dari spesifik area. Misalkan social science seperti ini diagram Venn-nya, lalu engineering and computer science seperti ini gitu ya. Lalu ada health and medical science seperti ini. Itu tergantung spesifik dari areanya. Baik, kita langsung saja ke cara menghitungnya. Saya menggunakan contoh data saya sendiri ya. Ini adalah statistik saya di Google Scholar, di mana H indeksnya 16, lalu I10 indeksnya 20 ya, 16 dan 20. Kemudian ini adalah H indeks saya di Scopus. H indeks saya adalah 11. Nah, di Scopus tidak ada I10 indeks, tapi kita bisa menghitungnya. Asal kita tahu bagaimana cara menghitungnya. Kemudian di Publon ya. Di Publon H indeks ini 8. H indeksnya 8 dan tidak ada I10 indeks. Baik, lalu bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita ke Google Scholar dulu ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana menghitung H index berdasarkan data saya di Google Scholar, Scopus, dan Web of Science. Di Google Scholar ini ada judul-judul artikel saya lengkap ya. Kemudian ada dikutip oleh ini jumlah citasinya. Oke. Terus ya. Kemudian saya sudah memindahkannya di Excel. Mari kita menuju Excel. Saya sudah menuliskannya ya. Jadi artikel saya dari yang terbit awal atau artikel saya yang paling lama. Jadi tahunnya paling lama. Saya tuliskan supaya lebih ringkas, saya tuliskan saja artikel 1 gitu ya. Berapa citasinya? Saya tuliskan berdasarkan data di Google Scholar. Kemudian artikel ke-42 ini adalah artikel terbaru saya ya di tahun 2022 tadi, dan saya tuliskan citasinya 0. Ini juga berdasarkan data di Google Scholar. Intinya data di sini data asli yang saya tulis ulang ya. Saya tulis ulang karena tidak bisa di-copy. Saya tulis ulang angka-angkanya dari Google Scholar, kemudian saya pindahkan ke Excel. Oke, bagaimana cara menghitung H index? Pertama, kita harus mengurutkan jumlah citasinya dari yang terbesar ke terkecil. Caranya kita blok. Setelah itu kita klik data. Lalu di sini ada sort. Kita klik sort. Lalu kita pilih jumlah citasi. Citasinya dari largest to smallest. Jadi yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Nah, maka akan disusun ulang dari jumlah citasi yang besar ke kecil.
Nah, setelah ini kita tinggal melihat ya. Ingat H index adalah sejumlah H artikel yang disitasi minimal sebanyak H kali. Nah, kita satu ya, kita lihat ini nomornya. 1, 147. Oke, 2, 90. Jadi kita cek sampai nomor dan sitasi ini ya, nomor dan jumlah sitasi itu lebih, jadi selama jumlah sitasi lebih besar daripada nomor, maka itu betul ya. Itu terhitung. Kita urutkan sampai jumlah sitasi ini lebih sedikit daripada nomor. Jadi nomor ini menunjukkan jumlah artikel ya, jumlah artikel. Kita urutkan 1 dan 147 ya, oke, lebih banyak 147 ya. Kita urutkan lagi. Ya, ini 90 dan 2 lebih banyak 90, 74, 3 lebih banyak 74, oke. 68, 65, 6, 60, oke ya. Terus sampai, ingat ya tadi H index adalah banyaknya jumlah sejumlah H artikel yang disitasi minimal H kali ya, minimal H kali. Jadi yang jadi titik poinnya adalah jumlah sitasinya nggak boleh lebih sedikit dari jumlah artikel. Oke, kita terus 16, 17. Nah, ini ya. Ini di sini. Nah, batasnya di sini. Ini 17, 13 ya. Maka 17 ini enggak kehitung. Jadi artikel yang di sini tidak kehitung. Jadi eh, artikel ini tidak kehitung ya. Artikel yang di sini dari nomor 17 sampai 42 ini tidak kehitung. Maka indeksnya adalah ini. Ya. Ingat tadi bahwa indeks adalah jumlah H artikel yang disitasi minimal H kali. Ya. Maka ini kalau di artikel yang ke-17 ini 17 artikel 13 kali. Jadi enggak keikut ya. Enggak terikut. Maka H indeksnya adalah 16. Jadi ada 16 artikel yang disitasi minimal ya, minimal 16 kali ya, minimal 16 kali, dan 17 itu juga jelas dia di atas dari 16 gitu ya. Maka H indeksnya adalah 16. Lalu kita tuliskan ya. H indeksnya 16. Lalu berapa I10 indeks? I10 indeks adalah banyaknya artikel yang disitasi minimal 10 kali. Ya, kita lihat 10, 10, 10, 10. Nah, sampai sini ya. Berarti 20 ya, 20. Oke, berarti ada 20. 20. Oke. Indeks itu juga dapat dihitung atau diperkirakan menggunakan gambar. Kita coba menggunakan gambar. Select data. X-nya adalah artikel ya, jumlah artikel. Kemudian Y-nya adalah jumlah sitasi. Oke, ya. Kita mendapatkan gambar seperti ini. Lalu kita buat garis diagonal. Ya, diagonal.
diagonal yang ke X dan ke Y itu sama sama panjang ya. Misalkan kita buat diagonal dari 0 ke 0 sampai 160, 160. Maka kita buat garis ya. Ini untuk X-nya ya. Oke, gini saja. 0 ini 160 ya. Select data, add X-nya dari 0 160, Y-nya 0 160. Oke, kita buat garis. Sorry. Kita kasih line. Nah, ini. Nah, eh, titik yang berpotongan dengan diagonal ini itu adalah H-index ya. Kita coba perbesar. Coba perbesar ya. Nah, ini ya yang berpotongan tuh ini. Nah, ini ya. 16 17. Nah, garis ini yang berpotongan titik ini yang berpotongan dengan garis ya. Maka ada 16 artikel di mana minimal disitasi 16 kali ya. Maka H indeksnya adalah 16. Oke. Nah, kita coba cross check apakah perhitungan kita sama dengan di Google Scholar. Jadi H indeks saya 16, I10 indeks saya 20. Oke, setelah kita cek ternyata betul ya perhitungan kita bahwa H indeksnya adalah 16 dan I10 indeksnya 20. Oke, kita coba menghitung untuk yang Scopus ya. Ini adalah akun saya di Scopus, H indeks saya berdasarkan Scopus adalah 11.